Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad itu merupakan nur yang terpancar dari Tuhan. Nur Muhammad adalah yang pertama diciptakan. Nur Muhammad adalah ruh dari segala makhluk, sehingga tidak ada makhluk tanpa adanya Nur Muhammad. Karena dengan Nur Muhammad inilah dia melahirkan secara nyata sifat ketuhanannya di dalam diri setiap makhluknya. Hakikat Nur Muhammad adalah hakikat sifat Allah di dalam diri manusia. Hidup kita karena hidupnya Muhammad di dalam diri kita. Hidupnya Muhammad di dalam diri kita karena hayatnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kita karena tahunya Muhammad pada hati kita. Tahunya Muhammad pada hati kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa kita karena kuasanya Muhammad pada tulang kita. Kuasanya Muhammad pada tulang kita dengan sifat kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkehendak kita karena kehendak Muhammad pada nafsu kita. Berkehendaknya Muhammad pada nafsu kita dengan sifat irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kita karena pendengaran Muhammad pada telinga kita. Mendengarnya Muhammad pada telinga kita dengan sifat sama'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kita karena penglihatan Muhammad pada mata kita. Melihatnya Muhammad pada mata kita dengan sifat basarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatanya kita karena berkatanya Muhammad pada lidah kita. Berkatanya Muhammad pada lidah kita dengan sifat kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal Muhammad adalah nurani, menjadi ruh dalam diri kita. Akhir Muhammad itu adalah rohani, menjadi hati dalam diri kita. Zahir Muhammad itu adalah insani, menjadi rupa dalam diri kita. Dan batin Muhammad itu adalah robbani, menjadi wujud di dalam diri kita. Sedangkan anasir ruh Muhammad itu dapat dipahami di dalam 4 kedudukan, yaitu wujud-wujud merupakan penjahiran dari zat Allah Ta'ala. Sedangkan zat Allah menjadi rahasia pada diri kita, dan pada hakikatnya merupakan keberadaan Muhammad itu sendiri. Ilmu-ilmu merupakan penzahiran dari sifat Allah menjadi ruh pada kita, dan pada hakikatnya merupakan ruh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nur-nur merupakan penzahiran dari asma Allah menjadi hati pada kita, dan pada hakikatnya merupakan hati Muhammad. Syuhud-syuhud merupakan penzahiran dari apal Allah menjadi tubuh pada kita. Pemahaman tentang wujud adalah zat Allah, merupakan realitas keimanan. Artinya wujud itu ada dan yang diadakan. Pemahamannya adalah bahwa yang ada itu Allah dan yang diadakan adalah Nur Muhammad. Pemahaman tentang ilmu adalah sifat Allah, merupakan realitas ruh. Artinya ilmu itu mengetahui dan yang diketahui. Pemahamannya adalah bahwa yang mengetahui itu Allah dan yang diketahui itu Muhammad. Pemahaman tentang nur adalah asma Allah, merupakan realitas hati. Artinya nur itu terang dan yang diterangi. Pemahamannya adalah bahwa yang terang itu Allah dan yang diterangi itu Muhammad. Pemahaman tentang syuhud adalah afal Allah, merupakan realitas tubuh insani. Artinya syuhud itu memandang dan yang dipandang. Pemahamannya adalah bahwa yang memandang itu Allah dan yang dipandang itu Muhammad. Demikian pemahaman tentang hakikat Nur Muhammad. Kepercayaan dan keyakinan yang penuhlah membuat diri seseorang itu percaya kepada istilah Nur Muhammad. Ini disebabkan karena Nur Muhammad adalah sesuatu yang gaib,
maka terlalu sukar bagi manusia untuk mempercayainya, walaupun di dalam rukun iman harus percaya kepada yang gaib. Namun, mau tidak mau, manusia terpaksa ragu dengan keimanannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyeru kepada manusia yang berasaskan pada seruan, "Hai orang-orang yang beriman," bukan kepada "Hai orang-orang Islam." Tidak semestinya orang Islam itu beriman, karena jika setiap orang Islam itu benar-benar beriman, maka sudah tentulah mereka akan melaksanakan arahan dari Allah supaya melaksanakan hukum-hukumnya. Karena itulah Allah menyatakan kebanyakan dari mereka itu tidak beriman, sebagaimana firman-Nya, "Sebagian daripada mereka tidak mau beriman, malah melakukan syirik." Surat Yusuf ayat 106. Di dalam kehidupan manusia, kadangkala manusia bertanya-tanya, apakah penilaian Allah terhadap seorang manusia? Jawabannya sangat mudah. Allah tidak memandang kepada manusia atau jasmaninya, tetapi Allah memandang kepada hati yang di dalamnya ada mengandung nur. Yanzuru ala qulubikum. Saudaraku sang sejati, manusia hendaklah mengenali hatinya, yaitu tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalbu mukmin baitullah. Hati yang dimaksud adalah bukan merupakan segumpal daging, tetapi hati itu adalah rohani, ruhul yaqazah, yang terdiri dari ruh, akal, dan nafsu. Memang agak sulit untuk mengenali amal Rabbi ini, kecuali mempelajarinya. Karena telah banyak orang salah sangka dengan istilah tersebut, sehingga timbul berbagai pemahaman yang membawa kepada kesesatan atau menolaknya. Akibatnya, maka jadilah ilmu ini sebagai momok dan ditakuti oleh umat Islam itu sendiri, yang pada gilirannya mereka menutup rapat istilah Nur Muhammad ini di dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Jadilah kamu orang Rabbani Ahlullah dengan mengajar kitab dan mempelajari kitab Al-Quran." Surat Al-Imran ayat 79. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.